Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan M. Lutfi Arif Pradana, Yuli Fatmawati, Radinda Mareta, Leni Dwi, Siti Aisyah, Fahrul, dan Susilo Ahmad Fauzi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertanggungjawaban keuangan dan anggaran publik. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Arif Pradana dan 0013. Di sini saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan makalah yang berjudul Pertanggungjawaban Keuangan dan Anggaran Publik. Jadi pengertian pertanggungjawaban keuangan menurut Mustabidjajah, pertanggungjawaban merupakan ujung dari siklus anggaran setelah perencanaan dan pelaksanaan. Inti dalam pertanggungjawaban adalah evaluasi kerja, dan akuntabilitas. Dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dibersihkan oleh rakyat, pemerintah menggunakan laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban. Informasinya terkandung dalam laporan keuangan yang dibuat pemerintah dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum, wakil rakyat, serta pemerintah sendiri. Pertanggungjawaban keuangan negara sebagai upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Dan terdapat landasan hukum. Di sini ada 7 landasan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Yuli Fatmawati, NIM 630 2019 0018. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai landasan hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini telah menetapkan rencana pembangunan jangka panjang nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang APBN. APBN dijabarkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang dimaksud dengan APBN adalah yang pertama, rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Terdapat pada pasal 1 ayat 7. Yang kedua, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Terdapat pada pasal 11 ayat 2. Yang ketiga, PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara Lembaga. Yang keempat, Perpres pelaksanaan APBN. Perpres ini mengatur mengenai rincian APBN tahun 2022 yang terdiri atas rincian anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Yang kelima, Perpres perencanaan pembangunan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2020 sampai 2024 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun terhitung sejak 2020 sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya tujuan pertanggungjawaban laporan keuangan. Yang pertama itu menyediakan informasi tentang sumber alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang keenam, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Sekian dari saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pengertian penganggaran sektor publik. Kita ketahui bahwa anggaran sektor publik merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial dalam menjamin kesinambungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik adalah anggaran yang dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti dari air, listrik, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk penganggaran sektor publik sendiri adalah proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang memuat aspek perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang digambarkan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan mengenai kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi pendapatan, belanja, dan aktivitas. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Secara singkat, dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan bahwa beberapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak bagaimana cara memperoleh uang untuk menandai rencana tersebut atau dari pendapatannya. Untuk yang selanjutnya adalah pentingnya anggaran sektor publik. Kita ketahui anggaran sektor publik dibuat untuk membantu mensejahterakan rakyat, karena di mana uang yang digunakan adalah dari uang rakyat. Anggaran adalah suatu alat utama pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat melalui sistem perpajakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki anggaran sektor publik, yakni dapat merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat serta dapat menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen pemerintah, provinsi, maupun daerah. Nah, untuk itu dengan adanya anggaran sektor publik sangat penting karena yang pertama, anggaran merupakan alat pemerintah untuk menstabilkan negara. Yang kedua adalah anggaran diperlukan untuk menyeimbangkan antara keinginan dan kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga adalah anggaran merupakan instrumen pelaksana akuntabilitas publik oleh lembaga publik yang ada. Anggaran sektor publik penting bagi pemerintahan karena anggaran merupakan arahan pembangunan sosial ekonomi, membangun kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup bagi orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Titandri, NIM 025. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang fungsi anggaran sektor publik. Fungsi anggaran sektor publik antara lain yaitu yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran sektor publik sebagai alat perencanaan dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dan harus dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu anggaran sebagai alat strategi. Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga yaitu anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran menunjukkan arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. Dalam kebijakan fiskal pemerintah, anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat yaitu anggaran sebagai alat politik. Dalam sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Yang kelima yaitu anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi.
Anggaran yang dibuat harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Anggaran yang telah dibuat dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dengan pencapaian tujuan organisasi. Yang keenam yaitu sebagai alat penilaian kinerja. Kinerja eksekutif dapat dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Yang ketujuh yaitu anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran ini dibuat untuk memotivasi para pembuat anggaran, sehingga para manajer dan staf dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran publik harus melibatkan banyak kalangan, seperti kabinet, birokrat, DPR atau DPRD, LSM, perguruan tinggi, masyarakat, dan berbagai organisasi kemasyarakatan. Dengan adanya keterlibatan semua elemen tersebut, anggaran publik akan menciptakan ruang publik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah, NIM 63021190035. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang jenis anggaran sektor publik. Ada dua, yaitu yang pertama anggaran operasional. Yang dimaksud dari anggaran operasional ini anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah. Yang kedua yaitu anggaran modal. Yang disebut dengan anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan menjalankan aktivitas tetap seperti kebutuhan gedung, peralatan, kendaraan, dan perabotan. Yang selanjutnya yaitu tentang prinsip anggaran sektor publik ada 8. Yang pertama yaitu otoritas oleh legislatif, yang kedua ada komprehensif, yang ketiga ada keutuhan anggaran, yang keempat ada periodik, yang kelima ada akurat, dan yang keenam ada jelas, yang ketujuh ada transparan. Terima kasih, cukup dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Proses penyusunan anggaran sektor publik. Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan, yaitu 1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. Yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Faktor yang dominan dalam proses penganggaran adalah 1. Tujuan dan target yang hendak dicapai. 2. Ketersediaan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah. 3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target. 4. Faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti munculnya peraturan pemerintah, daya yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek. Di sini ada 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu penganggaran. Aspek penganggaran mengantisipasi pendapat dan belanja. Yang kedua yaitu ada aspek akuntansi. Aspek akuntansi terkait dengan proses mencatat, mengolah, dan melaporkan segala aktivitas penerimaan dan pengeluaran atas dana pada saat anggaran dilaksanakan. Nah, aspek akuntansi ini lebih bersifat pencatat masa lalu, maka aspek penganggaran lebih bersifat perencanaan masa yang akan datang. Yang ketiga ada aspek pengendalian, yang keempat ada aspek auditing. Baik, selanjutnya yaitu ada tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Nah, siklus anggaran meliputi 4 tahap. Yang pertama,
tahap persiapan anggaran. Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, terlebih dahulu harus dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Nah, dalam persoalan estimasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah terdapatnya faktor uncertainty atau tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi. Maka, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Tahap kedua yaitu ada tahap ratifikasi. Nah, tahap berikutnya adalah budget ratification. Nah, tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan collection building yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif yang penting dalam tahap ini. Tahap ketiga ada tahap implementasi. Budget implementation, sistem informasi akurasi dan sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran. Manajer keuangan publik dalam hal ini bergantung dalam menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Tahap keempat yaitu tahap pelaporan dan evaluasi. Tahap ini yaitu tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi yang telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting dan evaluation tidak akan menemukan banyak masalah. Oke. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan bertanya di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.